dan para mantan Kristen memahami anak perjanjian Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita tahu bahwa Abraham memiliki 2 orang anak. Anak yang dilahirkan pertama itu Ismail, dan anak yang kedua dilahirkan itu adalah Ishak. Oleh Ustadz Sugi Kristologi dan para mantan Kristen lainnya mengklaim bahwa anak perjanjian yang Allah janjikan kepada Abraham itu diklaim oleh mereka adalah Ismail. Ismaillah yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini sering saya jumpai ketika berhadapan diskusi atau dialog di grup WA atau di grup Facebook dan lain sebagainya. Klaim mengatakan bahwa Ismail anak perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Apakah betul klaim saudara-saudara kita? Di sini saya akan membuktikan berdasarkan Alkitab, di mana kitab Taurat ini sudah ditulis kurang lebih tahun 1500-an sebelum Masehi. Sehingga data ini lebih tepat, lebih dapat dipercaya daripada data kitab Quran yang baru datang tahun 700 dituliskan. 700-an Masehi yang ada jaraknya sekitar 2000 tahunan. Oke, sebelum lebih lanjut saya menyampaikan topik ini bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon subscribe-nya, bunyikan loncengnya supaya saya secara pribadi makin semangat untuk membuat video-video pengajaran melalui Erben Channel ini dalam rangka apologetika Kristen, membangun iman Kristen, dan menjelaskan setiap tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Puji nama Tuhan. Saya baca dulu dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Klaim dari saudara-saudara kita mengklaim bahwa anak perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham adalah Ismail. Tetapi saya mengatakan kekeliruan yang dibanggakan oleh para ustadz, khususnya ustadz-ustadz yang mantan Kristen, dalam memahami janji Allah kepada Abraham adalah mereka mengklaim bahwa anak yang dijanjikan atau anak perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham adalah Ismail, bukan Ishak. Oleh karena itu, maka di dalam video ini saya akan jelaskan lebih detail bahwa klaim dari para mantan Kristen ini atau ustadz-ustadz seperti Arifin Nababan, seperti Sugi Kristologi, Masud, dan juga Manahem Ali dan kawan-kawan yang lain, maka di sini saya akan menunjukkan bahwa mereka salah, mereka keliru memahami Alkitab kita ini. Mari kita lihat yang pertama, Kejadian 12 ini Abraham dipanggil Allah dan diberikan janji kepadanya. Janji Allah kepada Abraham di sini apa? Engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat, memberkati orang yang memberkati serta mengutuk orang yang mengutuk. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Klaim dari para mantan Kristen adalah mengklaim bahwa ini ditujukan kepada Ismail karena keturunan Ismail, Kedar, dan Nebayot yang diklaim di hari-hari ini menjadi suku Arab adalah menjadi bangsa yang besar. Baru dikatakan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Ini diklaim mereka juga sebagai keturunan Arab. Dan dikatakan juga engkau menjadi berkat. Ada ustadz yang pernah saya tonton videonya mengatakan bahwa
ini menunjuk kepada Nabi besar Muslim, yaitu Nabi Muhammad, di mana mereka mengklaim bahwa yang menjadi berkat untuk bangsa-bangsa itu adalah Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad datang untuk seluruh bangsa. Sementara Isa Al-Masih diklaim oleh mereka hanya datang untuk orang Israel. Tetapi saya mau katakan itu klaim yang tidak cocok dengan ajaran iman Kristen. Sebagaimana dituliskan di dalam kitab Taurat, khususnya kitab Kejadian. Di mana kitab Kejadian ini sudah ada 2000 tahun sebelum kitab Quran ada. Jadi saya lebih percaya kepada data Alkitab, kitab Taurat. Sebab kitab Taurat sungguh-sungguh menjadi kitab yang dipegang oleh orang Yahudi dan dipegang juga oleh orang Kristen. Bahkan Yesus sendiri sering sekali mengutip, apa yang tertulis di dalam kitab Taurat tentang kebenaran-kebenaran, pengajaran-pengajaran yang disampaikannya sebagaimana dituliskan dalam kitab Injil. Jadi klaim mereka terhadap ayat ini adalah sesuatu klaim yang sangat memaksakan, satu klaim yang menyalahi sejarah, dan ini penistaan terhadap kitab suci orang Kristen dan Yahudi. Mari kita melihat di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 5. Di sini Allah memberikan sebuah janji untuk Abraham memperoleh seorang keturunan. Di mana pada Kejadian 15 ini, Abraham itu sangat mengharapkan seorang anak kandung menjadi ahli waris. Bahkan dia berkata kepada Tuhan, jika Tuhan tidak memberikan aku seorang ahli waris, maka hambanya Eliezer, orang Damsyik, akan menjadi ahli waris. Dan Tuhan menjanjikan anak kandungnya kelak akan menjadi ahli warisnya, dan keturunannya akan kelak seperti bintang di langit. Siapakah yang dijanjikan oleh Allah dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang menjadi keturunan Abraham yang seperti bintang di langit yang kelak menjadi ahli waris Abraham? Apakah ini Ismail karena dilahirkan pertama dari istri yang budak diangkat menjadi istri, ataukah Ishak yang lahir dari rahim Sarah, istri pertama dan istri sah daripada Abraham? Rupanya janji di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 5 ditegaskan, diulang lagi di dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan 15, di mana anak yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, keturunannya kelak akan menjadi budak selama 400 tahun di satu daerah, di satu kerajaan. Dikatakan keturunan Abraham akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jika kita membaca Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan ayat 15, maka pertanyaan, siapakah anak perjanjian? Apakah Ismail ataukah Ishak? Maka jawabannya adalah keturunan dari Ishakkah, keturunan dari Ismailkah yang pernah menjadi budak selama 400 tahun di satu daerah, di suatu negeri, dan kemudian negeri yang memperbudak mereka itu dihukum oleh Tuhan, dan setelah dihukum oleh Tuhan, maka mereka dibebaskan untuk keluar dan membawa harta benda yang banyak. Keturunan yang manakah ini? Apakah keturunan Ismail? Apakah ini keturunan Ishak? Mari kita berpikir. Dalam Keluaran pasal 1 sampai dengan pasal 12, jelas kita lihat bahwa yang 400 tahun menjadi budak dan mereka kemudian dilepaskan dengan cara yang ajaib, di mana bangsa yang memperbudak mereka dihukum itu jelas sekali. Dalam Keluaran pasal 1 sampai pasal 12 itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah 12 anak Yakub.
di mana Yakub itu adalah anak Ishak. Ishak itulah yang dimaksud, yang dijanjikan oleh Allah di dalam Kejadian pasal 15 ini. Dari sini sudah kelihatan dengan jelas bahwa anak perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham yang menjadi ahli waris untuk memberkati bangsa-bangsa bukanlah Ismail, tetapi sebenarnya dan yang benar adalah Ishak. Tapi klaim dari para ustadz mantan Kristen sering mengklaim itu Ismail. Sangat memprihatinkan sekali. Mari kita lihat data-data berikut ini. Mari kita lihat Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4. Dikatakan di sini bahwa Sarah memberikan Hagar budaknya untuk melahirkan anak bagi Abraham. Setelah mereka menunggu beberapa lama, beberapa tahun, bertahun-tahun menunggu seorang anak, tidak juga datang. Maka di sini terjadi sebuah keraguan di dalam hati Sarah dan juga Abraham. Sehingga Sarah mengambil inisiatif bukan atas perintah Tuhan, memberikan budaknya. Ingat ya, budaknya yang bernama Hagar. Dan Hagar ini orang Mesir untuk melahirkan anak bagi Abraham. Jadi Sarah dan Abraham tidak percaya kepada janji Allah tentang seorang anak kandung mereka. Sehingga akhirnya Sarah memberikan Hagar hambanya. Sekali lagi ulangi, hambanya untuk melahirkan keturunan kepada Abraham. Jadi perkawinan Abraham dengan Hagar adalah inisiatif Sarah, bukan atas perintah Allah, bukan atas perintah Tuhan. Tuhan tidak mengatakan berikan budakmu menjadi istrinya, tidak. Tapi ini bentuk dari mereka tidak konsisten percaya kepada janji Allah bahwa mereka akan melahirkan seorang anak yang menjadi ahli waris. Dan ini merupakan sikap Abraham dan Sarah yang menyimpang dari janji Allah. Dan akhirnya pun keturunan dari hasil ketidaktaatan ini membawa persoalan di tengah-tengah keluarga, bahkan persoalan sampai sekarang ini. Mari kita melihat di dalam Kejadian 16 ayat 5-9. Jadi setelah diberikan Sarah Hagar kepada Abraham, maka kemudian Hagar melahirkan. Jadi Hagar setelah dia tahu hamil, maka dia kurang hormat kepada Sarah sebagai nyonya, sebagai tuannya. Kurang hormat. Akhirnya Hagar diusir oleh Sarah, namun disuruh kembali oleh Tuhan kepada Sarah nyonyanya atau nyonya tuannya itu. Kalau kita baca di situ dikatakan bahwa Hagar itu lari, tidak tahan lagi menerima penderitaan. Mungkin dia kalau zaman sekarang itu akan nyanyi dia, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Dia dianiaya karena dia tidak hormat kepada Sarah yang memberikan dia untuk melahirkan keturunan kepada Abraham. Menderitalah si Hagar itu. Ya, jadi Sarah menindas Hagar, dan ini atas seizin Abraham karena sikapnya yang tidak menghargai Sarah tadi. Hagar melarikan diri. Akhirnya dia stres, namun disuruh malaikat Tuhan untuk kembali kepada Sarai dan Abraham untuk dia kembali. Mari kita lihat di dalam Kejadian 16 ayat 10. Ketika Hagar dalam pelarian, dia sudah mengalami putus asa karena dia mengalami penindasan itu, maka dia melarikan. Ketika dia melarikan, Tuhan berjanji kepada Hagar tentang anak yang akan dilahirkan bagi Abraham. Apa janjinya tentang Ismail? Dikatakan oleh Tuhan, anak yang dilahirkan Hagar kelak akan diberi nama Ismail. Jadi nama daripada anaknya si Hagar ini, nama yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Hagar. Baru dikatakan Allah menubuatkan tentang Ismail, yaitu, perhatikan, lakunya seperti keledai liar. Perhatikan ya, jadi Ismail itu lakunya seperti keledai liar. Tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol, maunya bebas sendiri, maunya menang sendiri. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan sebaliknya. Artinya Ismail dan keturunannya kelakuannya suka berkelahi, suka ribut, tidak suka damai. Ini bisa dibaca di dalam Mazmur 120.
Di sana dikatakan bahwa ketika bangsa Israel ingin damai, mereka ingin musuh. Baru dikatakan di tempatnya ia akan menentang semua saudaranya. Jadi Ismail ini dan keturunannya dinubuatkan oleh Tuhan memang kerjanya menentang saudaranya. Saudaranya sendiri ditentang, apalagi orang lain. Makanya orang-orang yang mengidolakan Ismail ya kayak gitu juga karakternya. Suka menentang, suka melawan, dan tidak suka damai. Jadi jelas ya di sini. Kita lanjut lagi. Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 8, Allah kembali berjanji akan memberikan seorang anak kepada Abraham. Ini sesuatu hal yang melahirkan sebuah pertanyaan. Jika Ismail adalah anak yang dijanjikan Allah kepada Abraham, mengapa lagi setelah Ismail lahir bagi Abraham, tetapi Allah masih tetap menjanjikan kelahiran seorang anak yang menjadi ahli waris bagi Abraham? Ismail sudah lahir, tapi Allah masih berjanji kamu akan melahirkan seorang anak yang menjadi ahli waris, yang mewarisi perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Padahal Ismail sudah lahir. Jadi dari sini sudah terbukti bahwa anak perjanjian Abraham bukan Ismail, tapi Ishak. Jika Ismail anak yang dijanjikan, maka tidak mungkin Allah kembali berjanji untuk memberikan keturunan kepada Abraham yang menjadi ahli waris. Artinya Ismail yang lahir dari Hagar sebagai hasil dari kesepakatan Sarah dan Abraham karena tidak konsisten percaya kepada janji Tuhan. Bukanlah anak yang dijanjikan, bukan yang dipilih Tuhan menjadi ahli waris bagi Abraham. Dan ini terbukti di dalam Kejadian 17 ayat 18 sampai 21. Mari kita lihat. Dalam Kejadian 17 ayat 18 sampai 21, di sini Abraham menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Abraham meminta kepada Tuhan supaya Ismail berkenan di mata Tuhan. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan menolak permohonan Abraham untuk menjadikan Ismail sebagai anak ahli waris, sebagai anak perjanjian, ditolak oleh Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menetapkan bahwa anak yang lahir kemudian yang harus menjadi ahli waris yang menggenapi janji Allah. Haruslah Sarah yang melahirkan anak bagi Abraham sebagai pewaris dan pemilik janji kekal dengan Allah. Silakan baca ayat 19. Dan hal ini nanti tergenapi di dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 7. Jadi di sini Abraham meminta, "Ya Tuhan, biarlah Ismail berkenan kepadamu menjadi ahli waris." Tapi Tuhan katakan, "Tidak. Bukan. Harus Ishak. Harus anak yang lahir dari Sarah. Harus anak yang lahir dari Sarah yang menjadi ahli waris, yang kelak dinamai seorang Ishak." Ishak tertawa, artinya membawa sukacita kepada Sarah, kepada Abraham, dan membawa sukacita bagi dunia sampai hari ini. Mari kita melihat Kejadian 21 ayat 1 dengan sampai ayat 7. Di sini dikatakan Ishak lahir menggenapi janji Allah di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 8. Jadi Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 menggenapi apa yang Allah janjikan dalam Kejadian 12 bahwa Abraham memiliki keturunan. Keturunan yang dijanjikan itulah Ishak lahir dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Jadi sangat jelas di sini bukan Ismail. Bahkan Abraham meminta supaya Ismail tapi ditolak oleh Tuhan. Sangat jelas ya kitab Taurat ini menjelaskan hal itu. Jadi Tuhan memperhatikan Sarai seperti yang difirmankannya dan dijanjikannya. Kelahiran Ishak membawa sukacita bagi Abraham. Abraham dan Sarah tertawa, artinya apa yang mereka nantikan selama ini sudah dibuktikan, sudah dikabulkan, sudah dinyatakan oleh Tuhan. Dan itu membawa sukacita yang besar bagi Abraham, bagi Sarah, dan bagi dunia. Sebab keturunannya kelak
memberkati bangsa-bangsa di dunia ini. Oke, kita lanjut. Jadi Kejadian 21 kita lihat lagi ya, ayat 8 sampai dengan ayat 21. Setelah Ishak lahir dan bertumbuh, maka Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham. Dan Ismail di sini juga mendapat janji dari Allah. Bahkan setelah Kejadian 21 ayat 8 sampai 21, setelah Hagar dan Ismail ini diusir, tidak pernah lagi mereka jumpa. Mereka jumpa setelah peristiwa pengusiran ini hanya pada saat Abraham meninggal. Ismail datang sehingga mereka menguburkan bersama-sama di Kejadian 25 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Jadi kita melihat ketika Ishak sudah lahir, ini membawa dampak yang tidak baik kepada Ismail. Kenapa? Karena kehadiran Ishak ini mengakibatkan Hagar dan Ismail diusir oleh Sarah dan tidak diperbolehkan ambil bagian dalam warisan Abraham. Perhatikan di sini, tidak mendapat bagian dalam warisan Abraham. Tetapi Ismail hanya mendapatkan pemberian dari Abraham. Perhatikan ya, jadi Ismail bukan ahli waris, tapi mendapatkan pemberian dari Abraham. Jadi diberikan, ya ala kadarnya lah itu ya. Oke, kita lihat. Memang Ismail diberkati oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat 12. Tetapi bukan sebagai anak perjanjian atau bukan sebagai pewaris janji. Yang menjadi pewaris perjanjian Abraham sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk diberikan kepada Ishak. Memang Ismail juga diberkati, tetapi berkat Tuhan untuk Ismail hanya berkat menjadi bangsa yang besar, tetapi tidak pewaris janji Allah. Mereka menerima berkat dari keturunan yang dijanjikan Allah kepada Abraham melalui Ishak. Jadi Ismail ini mendapat berkat dari Tuhan melalui Ishak, bukan mereka yang menjadi berkat atau dipakai menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Dari sini sangat jelas kronologis yang saya sampaikan ini ya, sangat jelas. Jadi Ismail memang diberkati Tuhan, tapi bukan sebagai anak perjanjian. Dan tentang Ismail ini janjinya tadi kan kelakuan seperti keledai liar, yaitu kata kitab Taurat yang sudah ditulis 2000 tahun sebelum kitab Quran. Apa boleh buat, itulah ceritanya, itulah kebenaran. Mari kita lihat di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Di sini dikatakan Ishak dibawa ke Gunung Moria untuk dipersembahkan kepada Allah. Di sini kita melihat Abraham diuji oleh Tuhan. Apakah dia mau mempersembahkan Ishak anaknya kepada Tuhan? Jadi hal ini membungkam klaim yang berkata bahwa yang dipersembahkan yang bawa ke gunung itu adalah Ismail. Kenapa? Karena Ismail dan Hagar sudah diusir. Dan Ismail dengan Ismail dengan Ishak ketemu setelah Abraham meninggal. Padahal Kejadian 22 ini adalah Abraham dan Ishak yang pergi ke Gunung Moria. Bukanlah Ismail, karena Ismail sudah diusir ya. Jadi peristiwa Abraham diuji Tuhan lama setelah peristiwa Ismail telah diusir. Ismail telah diusir terlebih dahulu sebelum peristiwa Ishak dibawa ke gunung untuk dipersembahkan. Dari kronologi ini sebenarnya sangat jelas sekali bahwa anak perjanjian itu adalah Ishak. Bahkan Ismail itu tidak lagi tahu ketika Abraham membawa Ishak ke gunung untuk dipersembahkan. Sangat jelas ya, sangat jelas sekali. Mari kita lihat data berikutnya. Kejadian 22 ayat 15 sampai 19. Janji Allah dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 diulangi serta ditegaskan oleh Allah kembali. Apa itu? Dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal," anak yang tunggal di sini tentu Ishak, "kepadaku," tentu kepada Tuhan. Mengapa anak yang tunggal di sini disebut Ishak? Karena Ismail sudah diusir dan Ismail bukan anak yang lahir atas kehendak Allah.
direncanakan Allah, tetapi lahir karena ketidakpercayaan atau inisiatif dari Sarah yang meragukan, mulai tidak konsisten kepada janji Tuhan. Itu sangat jelas ya. Jadi anak tunggal di sini Ishak, bukan Ismail lagi. Karena Ismail sudah diusir. Tidak ada lagi dalam cerita ini. Jadi maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Kejadian 15 tadi ya. Janji Tuhan kepada Abraham seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Memang keturunan Abraham dari Ishak, selama mereka tekun, selama mereka sungguh-sungguh, selama mereka taat kepada Tuhan Allah mereka, maka tidak ada bangsa yang bisa bertahan menghadapi mereka. Mereka selalu mendudukinya dan penuh kemenangan. Tapi kalau mereka tidak taat, dihajar juga, dihancurkan sama Tuhan. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Keturunanmu, keturunan dari siapa? Dari keturunan Abraham melalui Ishak, bukan melalui Ismail. Karena apa? Ismail sudah diusir pergi. Bahkan ketika Abraham minta supaya dia menjadi ahli waris, ditolak sama Tuhan. Jadi sangat jelas. Jadi dari pemaparan materi yang saya sampaikan ini, sangat jelas sekali bahwa anak perjanjian Allah kepada Abraham itu jelas Ishak, bukan Ismail. Ya, bukan Ismail tapi Ishak. Sangat jelas, dan ini didukung oleh kitab perjanjian baru, di mana jelas dikatakan di dalam Galatia bahwa Ismail bukan anak perjanjian, tetapi anak yang mendapat berkat melalui anak perjanjian, yaitu Ishak dan keturunannya. Semoga penjelasan ini menjadi berkat bagi kita dan bagi saudara-saudara yang mantan Kristen, boleh mempertimbangkan hari ini untuk kembali jadi Kristen dan bertobat. Terpujilah Allah, terpuji